ASEAN makin memanas, Madampang protes FIFA, usai Patrick Kluivert banyak datangkan pemain grade A. Kejeniusan Alex Pastoor terbukti, pelatih Australia langsung dibuat panik sampai ngomong begini. Bikin semua terkejut, Nathan Joon terancam tak dipanggil Patrick Kluivert karena Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Alex Pastoor, asisten pelatih timnas Indonesia, langsung menunjukkan keahliannya untuk menunjukkan profit kepada skuad Garuda. Diketahui Alex Pastoor merupakan asisten pelatih timnas Indonesia mendampingi pelatih utama Patrick Kluivert. Alex Pastoor langsung melakukan analisa permainan skuad timnas Indonesia. Gerak cepat dilakukan Alex Pastoor usai ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Pria berusia 58 tahun itu yang dijuluki The Professor mendampingi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala bersama Denny Lansat. Seakan tak ingin membuang waktu, Alex Pastoor langsung menganalisa permainan timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Mantan pelatih Almere City mengunggah gambar televisi yang menayangkan siaran ulang pertandingan Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Analisa tersebut tak lepas dari persiapan laga timnas Indonesia yang sudah dekat. Alex Pastoor langsung melakukan analisa permainan skuad timnas Indonesia yang diasuhnya saat ini. Analisa tersebut tak lepas dari persiapan laga timnas Indonesia yang sudah dekat. Laga terdekat timnas Indonesia sendiri yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Kedua laga tersebut akan berlangsung pada Maret 2025. Diketahui kemampuannya dalam menganalisa permainan sepak bola itu menjadikan pria ini dijuluki The Professor. Artinya kemampuan Alex Pastoor tidak bisa dianggap remeh. Dari yang ditunjukkan melalui akun Instagramnya, dia melakukan analisa permainan timnas Indonesia versus Arab Saudi. Tidak hanya melihat, dia juga mencatat hal-hal penting dalam bukunya yang ia tulis dengan pena. Analyzing Saudi Arabia Indonesia, tulis Alex Pastoor. Dengan aktivitas itu, tidak sedikit netizen Indonesia melempar komentar positif dalam kolom komentar unggahan Alex Pastoor. Era baru timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert membawa dinamika tersendiri, termasuk ancaman bagi beberapa pemain yang berpotensi terdepak. Salah satu nama yang kini berada dalam sorotan adalah Nathan Joon, bek kiri yang bermain untuk Swansea City. Posisi Nathan Joon di skuad Garuda terancam karena sejumlah faktor yang diungkapkan Patrick Kluivert dan para pengamat sepak bola. Berikut adalah 3 alasan utama mengapa Nathan Joon terancam tak masuk daftar panggilan timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Yang pertama, minimnya menit bermain di klub. Patrick Kluivert secara terang-terangan menjadikan menit bermain sebagai indikator utama dalam memilih pemain untuk timnas Indonesia. Nathan Joon yang hanya mencatatkan 127 menit bermain bersama Swansea City musim ini jelas tidak memenuhi kriteria tersebut. Kedua, kehadiran Jairo Riedewald. Proses naturalisasi Jairo Riedewald semakin memperkecil peluang Nathan Joon untuk masuk dalam skuad Garuda. Patrick Kluivert bahkan secara khusus menyebut Riedewald sebagai pemain yang cocok dengan kebutuhan taktiknya. 3. Terbentur sistem yang diterapkan Patrick Kluivert. Sebagai pemain serba bisa, Nathan Joon sebenarnya memiliki keunggulan dalam fleksibilitas posisinya. Namun kurangnya menit bermain di klub membuat ia sulit untuk tampil maksimal saat dipanggil timnas Indonesia. Dalam sistem yang diterapkan Patrick Kluivert, pemain dituntut tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga komitmen fisik dan mental yang tinggi. Bukan cuma datang lalu main, kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih, apakah mereka ada latihan ekstra, kata Patrick Kluivert. Kurangnya performa menonjol dari Nathan Joon di laga internasional sebelumnya menambah keraguan atas kemampuannya memenuhi standar tinggi yang diharapkan pelatih asal Belanda tersebut. Era Patrick Kluivert membawa tantangan baru bagi pemain naturalisasi seperti Nathan Joon. Minimnya menit bermain, kehadiran Jairo Riedewald, dan kurangnya kontribusi signifikan di level internasional menjadi 3 alasan utama yang membuatnya terancam kehilangan tempat di timnas Indonesia.
Michel Becker disebut sebagai pemain yang akan segera menjalani naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Maluku. Beberapa media di Belanda bahkan melaporkan jika peluang Michel Becker untuk menjadi WNI cukup besar. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi terhadap beberapa pemain diaspora di benua Eropa. Beberapa pemain itu akan masuk ke skuad yang ditangani Patrick Kluivert dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa nama itu adalah Michel Becker, Ole Romini, dan Jairo Ridewot yang berposisi berbeda. Michel Becker berposisi sebagai bek, Ole Romini sebagai striker, dan Jairo memainkan peran gelandang. Jairo Ridewot saat ini bermain di kasta tertinggi sepak bola Belgia Royal Antwerp. Oleh Romini memperkuat klub Oxford United di Championship Inggris. Sedangkan Michel Becker bermain untuk klub Language A1 Prancis. Ia bergabung pada 30 Agustus 2024 dengan status pinjaman hingga akhir musim dari Atalanta, kontestan Serie A Italia. Michel Becker memiliki posisi utama sebagai bek kiri di klub yang ia bela, serta memiliki keahlian dengan kaki kiri mumpuni yang membuatnya berprospek baik di posisi kiri. Keberadaan Michel Becker jika telah resmi menjadi warga negara Indonesia akan menambah persaingan bek kiri timnas Indonesia yang dihuni beberapa pemain diaspora. Timnas Indonesia saat ini telah memiliki beberapa pemain di sektor bek kiri seperti Kelvin Verdong, Sain Patinama, Nathan Joon, dan Pratama Arhan. Lalu, apa yang membuat Patrick Kluivert dan PSSI berminat memproses WNI Michel Becker meskipun pada posisi yang sama sudah ada beberapa pemain berkompetisi di Eropa? Michel Becker saat ini bermain di Liga 1 Prancis dan UEFA Champions League dengan memperkuat Los Lens. Bermain sebagai bek kiri, ia mampu menunjukkan transisi bertahan dan menyerang yang baik. Meskipun berperan sebagai pemain bertahan, bek bertinggi badan 189 cm itu tercatat 3 kali mencatatkan gol dari 15 penampilannya bersama Lille pada 2 ajang musim ini. Sebanyak 3 golnya disarankan dengan skema permainan terbuka dan open play. Michel Becker meskipun masih berusia 24 tahun, namun pengalamannya sangat tinggi di Eropa. Michel Becker lebih dikenal sebagai bek kiri pada posisi utamanya di klub. Beberapa kali dia masuk dan tak bermain di posisi aslinya. Dirinya berulang kali dipasang sebagai bek tengah dengan postur tingginya. Seperti terakhir ketika ia bermain melawan Sturm Graz di Champions League, ia dipasang sebagai bek tengah dengan formasi 5 bek. Menurut Transfermarkt, ia tak hanya bermain sebagai bek saja, Becker juga mampu menghuni pada gelandang kiri. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di kolom komentar.